Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Saya Novi Parianti, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak angkatan 6. Yuk simak. Sebelumnya, saya berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangreja untuk pelaksanaan aksi nyata saya. Aksi nyata ini kami bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah saat saya mendiseminasikan materi modul 1.4 kepada guru-guru di SMA Negeri 1 Karangreja. Saya berbagi materi pada modul 1.4 terkait budaya positif kepada teman-teman guru di SMA Negeri 1 Karangreja. Materinya antara lain terkait dengan pengertian budaya positif itu sendiri, kemudian teori motivasi, ada penghargaan, hukuman, dan restitusi, kemudian ada teori kontrol, bagaimana kita menerapkan untuk menjadi posisi kontrol terbaik, yaitu posisi kontrol manager, dan menerapkan segitiga restitusi beserta contoh-contoh penerapan di kelas yang sudah saya jalankan terkait penerapan untuk segitiga restitusi dan juga menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik. Bapak Ibu, ini kami memberikan materi dari program guru penggerak terkait budaya positif di sekolah. Jadi sebenarnya materi ini ingin kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru karyawan dalam rangka untuk menciptakan budaya positif di SMA Negeri 1 Karangreja. Namun karena keterbatasan, mohon yang sudah mengikuti nanti bisa berbagi bersama dengan kelompok masing-masing. Misalkan Bu Edi nanti bisa berbagi dengan sesama STP 2K. Kemudian nanti pembina OSIS bisa berbagi dengan pembina OSIS. Kemudian tim Adiwiyata bisa berbagi dengan tim Adiwiyata yang lain. Dan juga Bapak Ibu guru ini semuanya bisa diterapkan kepada mata pelajaran Bapak Ibu semuanya sebagai Bapak Ibu sebagai pendidik atau sebagai guru. Ya. Materinya adalah materi terkait dengan budaya positif. Budaya positif yang pertama akan kami sampaikan adalah terkait dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ini materinya banyak sekali, namun akan saya persingkat yang mungkin bisa nanti diterapkan oleh Bapak Ibu semua, baik sebagai pendidik maupun sebagai porsinya Bapak Ibu masing-masing. Untuk disiplin positif itu adalah bagaimana membentuk karakter anak untuk berdisiplin tanpa dipaksa oleh orang lain. Jadi motivasinya dari dalam diri sendiri. Kemudian menerapkan disiplinnya ini adalah menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini akan kami sampaikan beberapa contoh nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama dari profil belajar Pancasila, pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Kemudian ada dari IGO, kemudian ada dari 9 pilar karakter dan sebagainya. Jadi saya sudah menerapkan ini untuk masing-masing kelas yang diampu oleh kita untuk membentuk sebuah keyakinan terkait dengan nilai-nilai kebajikan apa saja yang ingin Bapak Ibu terapkan di kelas yang Bapak Ibu ampu. Seperti itu. Ini tentang nilai kebajikan. Kemudian selanjutnya setelah nilai kebajikan, misalkan contohnya tadi di kelas 12 IPS 2 saya barusan menerapkan di sana. Tadi contohnya adalah cicak. Nah, cicak itu kalau nggak salah tadi ada cerdas, inovatif, kemudian apa yang terakhir kreatif seperti itu. Jadi mereka meyakini bahwa nilai kebajikan tersebut yang akan mereka dapatkan dalam belajar matematika seperti itu. Kemudian setelah
jelek ya. Oke, nilai-nilai kebajikan yang nanti bisa diterapkan pada saat Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu kepengen mengajar di kelas tersebut, mereka itu harus bagaimana gitu. Mereka harus misalkan tidak boleh datang terlambat dan sebagainya, seperti itu. Kemudian setelah nilai kebajikan, setelah nilai kebajikan, kemudian selanjutnya berbicara dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan survival atau kelangsungan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Bisa jadi anak-anak kita mereka itu tidak menaati peraturan atau mereka itu membuat perilaku-perilaku yang tidak baik itu karena mereka tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut. Contohnya misalkan Bapak Ibu sedang mengajar, ada anak yang seringnya tidur atau acuh tak acuh. Mereka tidur gitu dengan cueknya, tidak menghormati kita bahwa di situ ada gurunya. Ya, mereka itu bisa jadi mereka adalah kenapa mereka tidur acuh tak acuh, karena mereka sebenarnya butuh rasa kasih sayang dan perhatian dari kita. Jadi salah satu caranya itu adalah dengan tidur biar diperhatikan. Contohnya seperti itu. Atau juga kita sedang ajar, ada anak yang cerewet, ngomong aja, jalan ke sana ke sini dan sebagainya. Disuruh diskusi kelompok malah jalan-jalan, kemudian sesuka hati kayak gitu. Ya, caper dan sebagainya. Bisa jadi anak itu memang tidak mendapatkan kebutuhan kebebasan. Ya, jadi mereka membutuhkan kebutuhan kebebasan, jadi mereka kayak gitu seenaknya sendiri. Atau mungkin mereka lagi diajar malah bercanda sendiri, bermain bersama teman, ngobrol sendiri. Mungkin mereka membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan. Atau misalkan anak yang ditunjuk gak bisa dan sebagainya. Kemudian mereka malu dan akhirnya acuh tak acuh, malah malas begitu belajar. Bisa jadi mereka membutuhkan penguasaan. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memberikan soal-soal atau materi-materi yang anak itu pasti bisa, agar mereka percaya diri dulu bahwa mereka itu bisa menguasai sesuatu. Baru setelah itu nanti bisa dimasuki oleh soal-soal atau materi-materi yang lebih sulit lagi. Yaitu untuk kebutuhan dasar manusia. Ya, selanjutnya, ya, ini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, harapannya adalah anak itu melakukan disiplin positif itu karena motivasinya adalah motivasi dari dalam diri sendiri, bukan motivasi dari orang lain. Ya, ini contohnya banyak sekali anak-anak kita yang mengikuti peraturan itu karena menghindari hukuman, terus pengen mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ini kalau ini masih motivasi ekstrinsik dari orang lain. Harapannya itu yang ketiga, mereka itu punya motivasi, motivasinya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini motivasi dari dalam diri. Mereka akan disiplin, mereka akan menghargai orang lain. Itu karena mereka yakin nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan. Itu untuk teori motivasi. Dan harapannya ketika kita memberikan pemahaman atau menangani kasus, kita bukan pada teori motivasi hukuman, tapi kita pengen menyadarkan anak-anak itu untuk mempunyai motivasi, yaitu motivasinya
monggo ibu-ibu semuanya bisa menerapkan di kelas masing-masing, membuat kesepakatan atau keyakinan kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas ini dibuat dalam rangka untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, membuat pembelajaran yang anak-anak itu merasa aman, merasa senang, merasa tertarik untuk belajar dengan kita. Nah, itu untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini langkah-langkahnya. Keyakinan kelas itu harus universal dan sebagainya. Kemudian contoh keyakinan kelas yang ada misalkan contohnya misalkan saya tidak akan terlambat mengumpulkan tugas misalkan. Kemudian saya tidak akan menyontek pada saat ulangan gitu. Itu contoh keyakinan kelas yang ibu sepakati bersama dengan anak-anak pada saat pembelajaran. Selanjutnya adalah tadi kebutuhan dasar manusia tadi sudah saya sampaikan. Bisa dilihat kembali, tidak masalah ini. Ada kebutuhan dasar manusia tadi ada 5. Tadi ada kesenangan, kemudian kebebasan, kemudian penguasaan, kemudian ada survival, kemudian rasa kasih sayang. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan ini 5 posisi kontrol sebenarnya. Ini sangat baik kalau Bapak Ibu menerapkan kepada para peserta didik. Ini. Bapak Ibu bisa menyaksikan video yang ada. Nanti untuk memahami 5 posisi kontrol. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan peserta didik, seharusnya bagaimana kita menghadapi mereka. Ada 5 posisi kontrol yang dilaksanakan, tapi ini masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya, dan diharapkan untuk semuanya pada posisi kontrol yang terbaik, yaitu manager. Yang pertama ada posisi kontrol penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Silakan Bapak Ibu bisa melihat tayangan ini, dan semoga kita semua bisa menangani anak pada posisi kontrol manajer. Monggo bisa diperhatikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini kalau posisi penghukum yang dilakukan seperti ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat.
Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih Ya, kamu. kira-kira siapa? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi saya ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Teman bisa berubah fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada Ya, murid ketika dampaknya pada untuk posisi murid dendam sama gurunya. bahkan menyimpan dendam. Ya, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Kasusnya masih sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu sering ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Naren. Gimana ya? Siapa ini? Wisuda. Sekarang ibu harus bersabar, ibu absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jadi kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, anak jadi merasa sangat bersalah Posisi dan membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, bahkan kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. ya, anaknya jadi rendah diri, malu. Nah, ini posisi teman. Sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Sampai masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana Ya, yang suka bercanda ini. akan merasa senang dan akan menanggung. Identitas yang tercipta adalah Yang akrab sama anak. kasih. Dewi. Karena ini masih
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, jadi mengingatkan peraturan dan sebuah konsekuensi. Penghitungan Sudah data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini yang diharapkan, kita punya posisi manajer. Tapi intonasinya ajuk ya. Naren. Selamat pagi, Naren. Saya terlambat. Maksudnya cara memanggilnya posisi apa? Iya, 1 sampai 5 cara manggilnya sama. Bedanya adalah bagaimana menangani selanjutnya. Cara manggilnya sama. Saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi Ya, seperti ini untuk posisi kontrol yang harus sebaiknya kita lakukan adalah posisi kontrol manager. Kemudian dalam menerapkan posisi kontrol manager, kita akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ya, akan saya sampaikan. Ya, ini segitiga restitusi. Sebentar yang ada videonya, kalau nggak salah. Ya, ini dalam menerapkan posisi kontrol manager, kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama dimulai dari menstabilkan identitas. Contoh yang dipakai, misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh kata-kata yang dipakai, misal. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian saya mencoba menerapkan dalam kasus yang terjadi di kelas. Kemarin ada kasus terlambat dan kasus
menyontek saat ulangan. Ya, ini bisa untuk contoh. Ya, ini untuk yang kasus mencontek, penerapan segitiga restitusi. Suaranya nggak keras ya? Ya, intinya saya mencoba menanyai anak kayak gitu. Jadi kenapa kalian mencontek kayak gitu? Ternyata si Teguh ini pertemuan sebelumnya memang tidak berangkat, jadi dia tidak tahu akan ada ulangan. Jadi pada saat ulangan memang sama sekali tidak siap. Akhirnya kita contekan sama Adin, terus saya klarifikasi, menstabilkan identitasnya, kemudian saya validasi tindakan yang salah dan keyakinan apa yang mereka coba perbaiki. Untuk Teguh karena mencontek berarti keyakinan kelas kejujuran. Untuk Adin itu adalah keyakinan kelas mandiri, karena Adin tidak membuat Teguh tidak mandiri karena tergantung pada Adin. Ini untuk yang kasus mencontek. Terus untuk yang kasus terlambat, ini kemarin namanya di kelasnya Bu siapa ya? Bu Rina 11 MIPA 1. Iya. Ini karena saya hanya mengajar di kelas 11 MIPA 1 untuk kelas 11-nya. Ini kasusnya terjadi di kelasnya Bu Rina. Rina apa? Siapa namanya? Ya, namanya Rina. Ini telat. Ternyata dia itu telatnya kenapa? Karena mereka samper-samperan sama kelas 11 MIPA 5. Jadi saling menunggu, kadang yang telat Dena, kadang yang telat satunya lagi kayak gitu. Karena tunggu menunggu, jadinya mereka bikin telat kayak gitu. Terus langkahnya saling mengingatkan untuk lebih dini, lebih basic lagi tidurnya, tidak akan bergadang kayak gitu. Keyakinan kelas yang mereka coba untuk ditingkatkan lagi adalah menghargai diri sendiri dan orang lain juga, kemudian menghargai waktu dan sebagainya. Ya, ini sebagai contoh, banyak sekali kasus yang terjadi di kelas kita, pasti kasusnya berbeda-beda dan anak-anak itu memang semuanya punya keunikan sendiri-sendiri. Dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini punya caranya masing-masing untuk menertibkan atau mendisiplinkan kepada anak-anak. Hanya saja yang diharapkan membuat anak menjadi disiplin itu adalah disiplin yang positif. Jadi tidak ada hukuman-hukuman. Ini arahannya nanti adalah menuju ke sekolah ramah anak juga. Atau kurikulum merdeka juga sebenarnya tidak ada tata tertib. Adanya adalah keyakinan yang mereka coba untuk ikuti dan menerapkan keyakinan itu karena motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, bukan paksaan karena tidak mau dihukum ataupun tidak mau mendapatkan penghargaan. Ya, ini yang menjadi PR kita semua, terutama STP 2K, bagaimana cara kita menertibkan anak agar mereka sadar bahwa mereka itu melakukannya karena mereka meyakini nilai kebajikan tertentu. PR kita semua. Kalau untuk Bapak Ibu pendidik, bagaimana mereka menyadari bahwa belajar mata pelajaran kita adalah penting buat mereka, tanpa mereka kemudian dipaksakan oleh kita, dan mereka melaksanakan karena mereka yakin bahwa pelajaran kita adalah pelajaran yang bermanfaat. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan disiplin positif. Semoga nanti ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semuanya dan bisa menerapkan disiplin positif di SMA Negeri 1 Karangreja dalam menjalankan kurikulum merdeka juga. Dan ke depan semoga pada saatnya nanti sekolah kita nanti akan menuju ke sekolah ramah anak. Ketika disiplin positif ini sudah berjalan dengan baik, insya Allah akan lebih mudah untuk membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang berperilaku baik tanpa paksaan dari orang lain, tanpa
grup, mungkin untuk bisa lebih dipahami kembali oleh Bapak Ibu semuanya. Iya, oke. Sekian saja. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sajikan contoh saat saya menerapkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol manajer pada saat saya menangani kasus perilaku siswa yang melanggar kesepakatan kelas. Yang kami contohkan adalah kesepakatan kelas di 11 MIPA 1, di mana ada anak yang telah melanggar kesepakatan kelas, yaitu ada anak yang menyontek saat ulangan matematika berlangsung. Artinya anak tersebut tidak menanamkan sikap kejujuran, sehingga anak tersebut kami terapkan segitiga restitusi agar mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan karena sudah tidak melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Dengan penerapan segitiga restitusi ini, mereka merasa senang karena tidak ada paksaan ketika mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus untuk anak yang terlambat berangkat ke sekolah. Anak tersebut menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan, yaitu tidak menaati nilai-nilai kebajikan tanggung jawab. Di situ kami mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi dalam rangka untuk menyadarkan anak-anak bahwa mereka telah melanggar atau telah tidak menjalankan kesepakatan kelas atau tidak menjalankan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini sendiri. Dan pada akhirnya mereka kembali lagi untuk menyadari sesuatu yang baik tentang nilai kebajikan yang mereka sudah yakini sebelumnya. Pagi Teguh, Adin. Pagi Ibu. Ya, kira-kira apakah kalian tahu kenapa kalian dipanggil ke sini menemui Ibu, Teguh? Tahu Bu. Kenapa? Karena kemarin pas pulangan meminta contekan kepada Adi. Oh iya, kalau Adin gimana? Kemarin pas pulangan ngasih contekan kepada Ibu. Gitu ya, terima kasih atas jawaban kalian. Kemarin pada saat belajar matematika kalian saling contekan ya, dan Teguh minta contekan dan Adin memberikan contekan. Terima kasih ya atas kejujuran kalian. Ibu yakin semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, termasuk kalian juga ya. Dan Ibu memahami kenapa kalian bisa melakukan kesalahan tersebut, dan mungkin banyak teman kalian juga yang sedang melakukan kesalahan yang sama. Oke, apakah Teguh tahu atau seharusnya bagaimana Teguh bersikap untuk memperbaiki kesalahan kemarin saat mencontek? Seharusnya kalau tidak berangkat tanya ke teman apa ada tugas atau ulangan buat besok, terus belajar terlebih dahulu di rumah. Terus kalau di sekolah, biar di sekolah kalau ulangan bisa mandiri. Oh iya, oke. Kalau Adin gimana? Mengasih contekan kepada Teguh agar Teguh bisa menyelesaikan dengan mandiri. Iya, gitu ya. Jadi kalian sudah paham langkah kedepannya harus seperti apa ya. Meskipun kemarin sudah sempat melakukan kesalahan, semoga nanti ke depan kalian bisa memperbaiki kesalahan yang sudah kalian lakukan ya. Kemudian kita ingat kembali terhadap keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, bahwa kita sudah pernah membicarakan ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita wujudkan ya dalam kelas gitu. Kira-kira dari kasus ini ya, Teguh dulu ya, nilai kebajikan apa yang Teguh tidak bisa penuhi pada permasalahan ini? Nilai kebajikan tidak jujur sih Bu. Kalau nggak bisa jujur dalam mengerjakan soal, saya berjanji akan mengulangi ulangan soal lagi ya Bu. Oh begitu ya. Kalau Adin, nilai kebajikan apa yang tidak bisa kamu wujudkan pada permasalahan ini? Nilai kebajikannya
dengan nilai kebajikan terkait kejujuran pada ulangan berikutnya ya. Terus kemudian Adin juga nilai kebajikan mandiri ya, artinya Adin itu tidak membiarkan Teguh untuk mandiri karena tergantung pada Adin. Iya, oke. Selanjutnya tadi kan Teguh sudah mengatakan bahwa ke depan akan berusaha jujur. Adin juga sama ya, ke depan akan menerapkan mandiri. Terus gunanya, kalau misalkan ke depan Teguh tidak jujur lagi, tadi apa yang Teguh lakukan? Mau apa ya? Mengulangi soal ulangan harian. Mengerjakan kembali. Kembali ya. Oke, begitu. Ya terus Adin? Ya, saya juga siap mengerjakan kembali. Oh begitu ya. Oke. Jadi kalian berdua nanti saling mengingatkan ya terhadap keputusan-keputusan yang diambil, keyakinan yang diambil bahwa kurang menerapkan kejujuran dan kemandirian. Lain kali kalau tidak bisa menerapkan itu kembali pada saat kasus ulangan harian, kalian siap untuk ulangan kembali tanpa ada paksaan dari siapapun ya. Ya, kalian ikhlas melakukannya? Ikhlas. Ya, baiklah. Terima kasih. Semoga kasus ini nanti bisa menjadi pembelajaran buat kalian ke depan agar jadi lebih baik lagi dan bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama. Gitu ya? Oke, Teguh ya. Ya, Adin. Adin, dengan tadi Bu Novi sudah melakukan segitiga restitusi untuk penyelesaian kasus bahwa kalian Teguh meminta contekan kepada Adin dan Adin memberikan contekan kepada Teguh. Dengan penyelesaian seperti tadi, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Teguh? Membuat nyaman, lebih nyaman aja Bu. Nyamannya gimana? Karena lebih ringan dan enggak membuat panik apa tertekan gitu. Tertekan, membuat panik dan tertekan. Oke, Adin menambahkan gimana? Enggak apa, sampaikan aja. Gimana? Perasaanmu gimana ketika Bu Novi seperti ini, daripada Bu Novi langsung menjudgment dengan kata-kata yang kamu tuh sok pintar, kamu tuh sok jadi pahlawan. Tapi Bu Novi tadi seperti tadi. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Ya, lebih nyaman deh, karena merasa tertekan, berkecil hati. Iya, kayak gitu. Terus dengan seperti ini kamu menyadari kesalahan dan menjalankan konsekuensinya dengan senang hati dan tanpa paksaan atau dengan paksaan? Dengan senang hati tanpa paksaan dari orang lain atau pihak manapun. Iya, jadi kalian nyaman dengan melakukan segitiga restitusi ini? Nyaman. Iya, masukan untuk guru yang lain? Kalau ada masalah atau kasus yang seperti ini atau yang kecil, jangan langsung ke ruang PK atau ke step 2K yang memanggil orang tua. Pemanggilan orang tua. Ya, lebih baik dirundingan terlebih dahulu. Iya, dirundingan terlebih dahulu biar satu sama lain merasa nyaman gitu. Iya. Oke, baiklah, terima kasih atas atas masukannya. Terima kasih juga atas tanggapannya terhadap penanganan kasus ini. Makasih ya Teguh, Adin. Bu. Selamat pagi Dena. Ibu. Ya, Pak Dena memahami kenapa hari ini Dena dipanggil ke ruangan Ibu? Saya tahu Bu, Kenapa? karena terlambat waktu berangkat ke sekolah. Terlambat, ya, oke. Terlambat sekolah ya. Ya, Dena, terima kasih atas jawabannya. Bu Novi yakin setiap orang pernah melakukan kesalahan ya, termasuk juga yang Dena lakukan hari ini yaitu terlambat sekolah. Dan mungkin banyak alasan kenapa Dena sampai terlambat sekolah ya. Oke, Bu Novi tanya kembali, apa yang menyebabkan kamu terlambat sekolah? Sebenarnya sih kalau karena sambar-sambaran sama teman, biasanya teman yang terlalu kasih juga biasanya saya yang terlalu sial gitu nyampainya, jadi nggak terkontrol kayak gitu. Oh kayak gitu ya. Jadi kamu janjian sama teman untuk berangkat bersama ya. Jadinya akhirnya terlambat sekolah gitu. Ya. Kira-kira bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan kamu biar lain kali kamu tidak terlambat sekolah? Ya dengan cara berangkat ke sekolahnya lebih asik lagi juga, teman
yang disambar saya juga harusnya siap-siap lebih awal lagi gitu. Iya. Terus bagaimana caranya biar kamu menyampaikan ke teman agar temanmu itu lebih gasik lagi? Kira-kira gimana? Ngomong dengan baik-baik, misalnya disuruh tidur lebih awal biar nggak begadang, itu aja sih. Tidur lebih awal. Iya. Kalau kamunya sendiri, kadang kamu juga telat atau hanya temanmu saja yang telat? Saya biasanya kadang juga telat. Kadang juga telat. Iya. Terus gimana caranya biar kamu juga nanti tidak telat nyampernya? Ya dengan cara misalnya seperti tadi nggak begadang, juga masang alarm. Oh, masang alarm. Iya, oke. Masang alarm ya. Terus kalau misalkan kamu di rumah lupa masang alarm, kira-kira ada yang bisa membangunkan kamu? Bisa. Ada. Siapa? Ibu. Oh, ibu kamu ya. Ibu kamu di rumah ya? Ya. Oke, berarti nanti kamu minta tolong ke ibu kamu, sampaikan kalau misalkan kamu telat tidak memasang alarm, terus kamu belum bangun, jam waktunya kamu harus bangun dan mempersiapkan diri. Nanti kamu minta tolong sama ibu suruh membangunkan kamu ya. Ya, oke. Jadi biar nanti kamu tidak terlambat sekolah lagi, kamu sudah punya solusi ya. Oke. Terus sekarang kita ingat kembali keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati. Ada nilai-nilai kebajikan yang sudah pernah kita bahas dan kita tanamkan di kelas 11 MIPA 1 ya. Oke Dena, tadi Bu Novi sudah menerapkan segitiga restitusi untuk penanganan kasus terlambat kamu. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Lebih santai aja sih. Terus nggak panik sama nggak deg-degan aja. Deg-degan. Terus kalau Bu Novi menerapkan seperti SN2A, kamu sok gitu ya? Ya, jadi kamu lebih suka Bu Novi menerapkan segitiga restitusi ini. Oke. Kemudian kira-kira apa lagi yang bisa kamu tangkap atau hikmah apa yang bisa kamu ambil? Menerapkan kebajikan tanpa paksaan dari pihak manapun. Iya, gitu. Tadi nilai kebajikan apa yang tadi kamu belum penuhi? Tanggung jawab dan juga menghargai diri sendiri dan orang lain. Iya, jadi kamu akan menerapkan nilai kebajikan tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain tanpa paksaan ya. Dan ingat apa yang tadi sudah disepakati bersama gitu ya. Selamat berproses, semoga ke depan Dena jadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Terima kasih. Selanjutnya kami contohkan praktek keyakinan kelas yang sudah kami jalankan di kelas kami, baik dari kelas 12 IPS 2, 12 IPS 3, dan juga 11 MIPA 1. Kami mempraktekkan untuk peserta didik membuat keyakinan kelas pada saat kegiatan diskusi dan presentasi kelompok setelah mereka melakukan atau mengadakan proses pembelajaran, kemudian mereka meyakini bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang mereka dapatkan pada saat proses tersebut. Kemudian nilai-nilai yang telah mereka yakini tersebut kami jadikan sebuah keyakinan kelas. Kelompok 3 antusias nilai komitmen
aksi nyata tahap 2 sesuai dengan rancangan tindakan aksi nyata yang sudah saya rancang adalah aksi nyata yang kedua adalah tentang pembiasaan budaya PBLHS, perilaku dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Sebelumnya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan ketua tim Adiwiyata di SMA Negeri 1 Karangreja untuk melaksanakan aksi nyata tersebut. Dan aksi nyata ini, kenapa saya membuat aksi nyata yang kedua ini adalah karena di SMA Negeri 1 Karangreja untuk tahun 2023 menyongsong Sekolah Adiwiyata Nasional, dan di sini saya berperan sebagai Wakil Ketua Tim Adiwiyata di SMA Negeri 1 Karangreja, sehingga sudah mulai dari saat ini kami sedang merancang kegiatan-kegiatan untuk PBLHS atau perilaku dan budaya lingkungan hidup di sekolah, dan melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang menunjang kegiatan Adiwiyata di SMA Negeri 1 Karangreja. Kegiatan PBLHS yang kami jalankan di SMA Negeri 1 Karangreja antara lain adalah kegiatan pembiasaan kebersihan. Pembiasaan kebersihan ini kami jalankan 1 bulan sekali di hari Jumat, karena di hari Jumat kami terbagi menjadi 4 kegiatan, yaitu Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat literasi, dan Jumat rohani. Jadi untuk kegiatan Jumat bersih dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Karangreja dan Bapak Ibu guru karyawan. Masing-masing peserta didik dan juga didampingi oleh wali kelas masing-masing. Mereka membersihkan kelas mereka masing-masing, dan sebagian mereka bergabung berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru karyawan dan peserta didik yang lain untuk membersihkan halaman di SMA Negeri 1 Karangreja. Kegiatan tersebut ada kegiatan tentang kebersihan lingkungan, kemudian tentang irigasi saluran air di SMA Negeri 1 Karangreja, kemudian pemilahan sampah, dan harapannya pembiasaan itu tetap dijalankan dengan baik di SMA Negeri 1 Karangreja dan menjadi habits saat untuk menyongsong Adiwiyata Nasional. Kami sudah siap dengan pembiasaan-pembiasaan kebersihan yang sudah ada. Untuk melaksanakan kegiatan Jumat bersih, biasanya di hari Kamis kami umumkan kepada peserta didik di SMA Negeri 1 Karangreja untuk membawa alat-alat kebersihan dari rumah. Dikuatkan dengan kami meminta Bapak Ibu wali kelas untuk mendampingi, untuk mengkoordinir putra-putrinya membawa alat-alat kebersihan. Antara lain ada kanebo, alat pembersih kaca, alat pembersih lantai, lapel, dan sebagainya yang bisa dipakai untuk kebersihan kelas. Kemudian di hari Jumatnya anak-anak sudah dengan persiapannya, mereka memakai seragam olahraga untuk mengadakan kegiatan Jumat bersih tersebut. Masing-masing dibagi-bagi oleh wali kelas ya. Wali kelas nanti mengkoordinir, ada sebagian anak yang menyapu, kemudian membersihkan kaca, mengepel lantai, dan juga sebagian ada yang bergabung dengan teman-teman dari kelas yang lain untuk membersihkan halaman sekolah. Ya, untuk anak-anak yang berada di lantai 2 yang tidak memiliki halaman yang luas, mereka berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru dan teman-temannya juga untuk membersihkan di area lapangan, di area halaman parkir, dan juga di area halaman sekolah, halaman depan sekolah. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama 2 jam pelajaran, dan selanjutnya setelah kegiatan tersebut selesai, mereka melanjutkan proses belajar mengajar kembali di kelas untuk mengikuti proses KBM. Dan sebelumnya setelah mereka melakukan kegiatan Jumat bersih tersebut, mereka diperkenankan untuk berganti pakaian sesuai dengan seragam di hari Jumat, yaitu seragam pramuka, karena di hari Jumat mereka akan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka.
Pada kegiatan Jumat Bersih, kami juga melaksanakan pemilahan sampah. Ada sampah-sampah organik, kemudian sampah plastik, sampah kertas, itu kami pisahkan. Untuk sampah-sampah organik, kami buatkan menjadi kompos dengan menggunakan komposter. Kami taruh untuk sampah-sampah organiknya ke dalam tempat komposter. Ini dipandu oleh Ketua Tim Adiwiyata yang kebetulan beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Karangreja. Jadi menerapkan untuk pembusukan sampah dengan menggunakan mikroorganisme yang ada. Nanti untuk sampah organiknya dijadikan sebagai pupuk kompos. Kemudian inovasi yang dijalankan oleh Ketua Tim Adiwiyata, ada juga yang sampah-sampah organiknya untuk tempat pembuatan compostingnya itu dengan menggunakan ember bekas cat ya. Ember bekas cat dipakai untuk membuat kompos, dan kemudian ember tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk sarana tempat duduk di depan kelas mereka masing-masing. Hanya saja ini prosesnya belum selesai, artinya untuk kompos yang sudah dibuat tempatnya belum kami kemas dengan baik, karena nanti akan kami lanjutkan untuk proyek P5 yang kedua, yang nanti semuanya akan berkaitan dengan Adiwiyata. Insya Allah nanti proyek P5 yang kedua akan kami laksanakan di bulan Januari 2023. Dalam kesehariannya, kami juga melaksanakan pembiasaan memilah sampah kepada peserta didik di SMA Negeri 1 Karangreja. Di masing-masing depan kelas mereka sudah disediakan 3 tempat sampah yang nanti sudah disesuaikan dengan jenisnya. Kami bedakan antara 1 sampah organik, yang kedua sampah plastik, dan yang ketiga sampah kertas. Di situ sudah ada labelnya masing-masing, dan kami sangat mengharapkan dan kami selalu mengingatkan kepada peserta didik untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya, karena nanti sampah organik akan kami jadikan sebagai pupuk kompos. Kemudian nanti untuk sampah kertas dan juga sampah plastik nanti akan dipisahkan, dan kami bekerja sama dengan bank sampah di Desa Karangreja untuk bisa menampung sampah-sampah dari SMA Negeri 1 Karangreja untuk dimanfaatkan oleh bank sampah tersebut. Sebagai wahana sosialisasi kegiatan Adiwiyata, kami juga memiliki program untuk pembuatan mural dan mading Adiwiyata. Untuk pelaksanaan mural ini kami jadikan sebagai kegiatan-kegiatan di OSIS, antara lain pada saat kegiatan kelas meeting. Pada saat kegiatan kelas meeting ada beberapa lomba yang harus mereka ikuti, dan salah satunya adalah lomba mural Adiwiyata. Untuk mural Adiwiyata ini masing-masing kelas berkolaborasi, 2 kelas menjadi 1 untuk mengisi 1 set tembok yang kami sediakan. Untuk kegiatan mural Adiwiyata ini kami menyediakan cat dari sekolah, dari anggaran BOS, untuk dipakai mural anak-anak. Kemudian untuk mading Adiwiyata, kami berkolaborasi dengan kader Adiwiyata yang berasal dari anak-anak pecinta alam SMA Negeri 1 Karangreja, yang mereka memiliki kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam, dengan lingkungan, dan dengan konservasi-konservasi yang ada. Kader Adiwiyata ini mereka bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan Adiwiyata yang ada di SMA Negeri 1 Karangreja, antara lain kegiatan tentang pemilahan sampah, kemudian toga, dan mading-mading Adiwiyata ini harus selalu terisi. Setiap bulannya mereka bisa mengganti topik-topik yang ada, dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan bisa dipajang dan disosialisasikan di mading Adiwiyata SMA Negeri 1 Karangreja.
SMA Negeri 1 Karangreja juga menjalin kerjasama dengan masyarakat yang ada di sekitar dari wilayah Purbalingga dan juga Kabupaten Pemalang. Karena kami sekolahnya berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sehingga masyarakat yang kami layani pun adalah 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang. Beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan antara lain adalah kegiatan penanaman pohon. Ya, ini kami dalam waktu dekat kemarin kami melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Desa Tanalum di Kabupaten Purbalingga, di Kecamatan Rembang. Kami menanam beberapa pohon di area curug. Kenapa kami memilih daerah tersebut? Karena beberapa kali terjadi di daerah curug tersebut terjadi banjir, sehingga kami menanam pohon-pohon di area dekat perairan atau dekat curug yang ada, dengan harapan menghindari banjir ke depan. Jadi ke depan tidak terjadi banjir kembali karena ada penyerapan air oleh tanaman-tanaman yang ada di area curug tersebut. Kemudian selain itu kami juga mengadakan kegiatan penanaman pohon di area sumber air yang ada, baik di area Gondang, kemudian di area dekat Gunung Slamet, ya, di daerah Gunung Malang, dan juga kami mengadakan kegiatan tebar benih ikan di daerah-daerah setempat, pernah di daerah Dagan, dan kemudian kami juga sering berkolaborasi dengan Mapala yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk mengadakan konservasi lingkungan, dan kami juga bekerja sama dengan DLH untuk kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan tersebut. Dan pada saat kami menanam pohon di Desa Tanalum, kami juga mendapatkan bantuan bibit dari DLH, dan bibit yang lain bibit dari murid-murid atau siswa di SMA Negeri 1 Karangreja dan Bapak Ibu guru karyawan di SMA Negeri 1 Karangreja. Dalam menjalankan program PPLHS yang ada di SMA Negeri 1 Karangreja, kami memberdayakan kader adiwiyata yang ada di SMA Negeri 1 Karangreja. Kader adiwiyata selain terdiri dari anak-anak komunitas pecinta alam SMA Negeri 1 Karangreja, juga dari anak-anak OSIS, anak-anak pramuka, dan anak-anak PMR yang mereka bergabung menjadi sebuah tim yang bernama Kader Adiwiyata di SMA Negeri 1 Karangreja. Kegiatan-kegiatan kader adiwiyata di SMA Negeri 1 Karangreja antara lain adalah menanam toga, kemudian ada kerajinan-kerajinan ekobrik yang kemudian dibuat tempat duduk, dan juga mereka membuat tanaman vertical garden, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang mendukung untuk adiwiyata di SMA Negeri 1 Karangreja. Demikian tadi rangkaian aksi nyata dari modul 1.4 terkait dengan budaya positif dan penerapan PPLHS di SMA Negeri 1 Karangreja. Semoga dapat memberikan manfaat kepada semuanya, dan mohon doanya semoga di tahun 2023 kami SMA Negeri 1 Karangreja bisa menyongsong sekolah adiwiyata tingkat nasional. Terima kasih. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk semuanya. Terima kasih.